juga bakal dimulai juga tentunya. Kita bakal masuk ke ronde kedua, Purgatory. Yes, this is it. Purgatory ternyata sebagai classic map for Free Fire juga kita langsung masuk. Dan siapakah yang bakal buyah di game kedua kali ini? Bisa langsung kalian ramai tentunya di Survivor. So this is it. Map yang ternyata cukup bisa gue bilang adil ya. Karena cukup condong ke arah bawah sedikit. Dan kalau dibandingkan dengan game pertama, persebarannya jauh lebih luas dibandingkan awal-awal. Kita tahu dropnya itu dari awal banget gitu. Bener, dan ini menarik banget. Brasilia sepi banget. Dimana tadi kalau misalnya dari taunting ya, bos itu wah, ini semua di Brasilia. Tapi nampaknya tembakan juga kalau misalnya dari Ses Mac dengan MP5 terlalu jauh juga, tapi berhasil menjatuhkan seorang Absol. Dan masih belum bisa ditolong, masih menunggu bala bantuan juga tentunya kali ini. Yes, dan ini menarik banget Han, dimana sebenarnya saudara e-sport lagi-lagi harus bertarung di early fight. Gue penasaran, apakah kira-kira bakal terasa itu karena ada seorang Mangs yang berusaha untuk spray down sedikit ke arah depan, tapi masih bisa untuk dodge sedikit juga dari posisi DG Eternal ya. Yes, dan tanpa kita sadar juga Absol ternyata berhasil diselamatkan, tapi kita lihat di sini Mystic juga udah bersiap-siap dengan Famasnya melihat Eki yang sudah bergerak melompat-lompat, dan Raven pun coba untuk meluting terlebih dahulu pastinya. Dan ini posisi yang nggak cukup mengenakan menurut gue untuk tim kedua jelas ya. Betul. Yes, dan kalau kita lihat di sini juga udah ada unnecessary fight dari seorang Mystic, tapi masalahnya Mystic sebagai the last man standing dari saudara e-sport tadi. Nah, gue penasaran nih, apakah di game ini kira-kira Ses bakal ngulangin mistake yang sama, harus gugur atau lebih tepatnya lebih unadvantage di awal-awal? Apakah kira-kira justru di sisi lain Eternal yang harus kehilangan membernya di awal-awal ya? Yes, tapi nampaknya belum ada yang hilang satupun. Masih cukup lambat ya. Betul, cuman ini menarik banget di map. Kalau misalnya kita lihat bakal ada penumpukan yang jelas banget, ada Aerowolf di sana, juga ada DK, juga Ses. Dimana Aerowolf gue rasa udah punya resource yang cukup untuk nabrak dua tim yang dibilang harus membagi resource-nya di satu tempat yang sama. Gue rasa mereka bakal kekurangan resource banget kalau misalkan mereka sampai ditabrak sama tim Aerowolf. Tapi ini bisa berubah juga kalau misalkan Aerowolf ternyata gak sadar ada dua tim yang lagi perang di atas. Nah, bisa jadi juga nih. Dan di sisi lain ternyata udah ada yang knock juga, seorang EG. Di sini ada seorang Absol yang berusaha untuk mencari vision lagi, regroup dulu terhadap teman-temannya di arah depan juga. Dan di sisi lain sebenarnya ini benar-benar pelan-pelan banget ditarik ulurnya dari Eternal, dan juga di sisi lain ada saudara e-sport ya. Dan yes, ada file lagi juga yang udah dibuka. Ternyata Airwolf di sini berusaha untuk masuk sebagai third party tentunya. Yes, tapi juga XG yang pertama kali teman-teman juga udah kena hajar juga tembakan beruntun dari Airwolf. Coba menjadi beberapa raket yang gak bisa kemana-mana. Dimana seorang Mas coba menyelamatkan dirinya, udah kena tembakan lagi dari belakang. Dimana satu orang juga ternyata harus mengumpat oleh Yamil, gak bisa membantu banyak. Dan ada menembak ke sana ke arah seorang Ses, dan Mystic pun gak bisa kemana-mana lagi. Tangan terus diri masih ada Zizia yang coba dihajar kembali, dan ada headshot nampaknya. Satu selangor, Mystic harus diselamatkan. Tembakan dari Aerowolf gak berhenti, hujan beruntun diterabas dengan remangnya. Wow, my god, masih ada Genji ya, dan ternyata harus balikin gitu aja. Tinggal dua orang lagi dari Ses, coba untuk selamat dari kanan tembakan. Ya, betul kritis nyawanya, dan yang masuk jatuh tinggal sendirian. Mang Survivor kali ini bakal diajak kembali dari belakang, dan malah memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Wah, gila sih, ini gokil banget sih. Sebenarnya ini adalah bisa gue bilang cukup keberuntungan, tapi ntar dulu kan masih ada satu fight lagi yang butuh lagi untuk di finishing aja. So, get it. Saudara e-sport harus ditumbangkan sebagai tim pertama yang back to the lobby di sini. Dan Han, ini menarik ya, karena sebenarnya tadi itu kan ada perangnya si Eternal sama si saudara e-sport. Tiba-tiba dengan adanya third party yaitu Airwolf di sini yang datang, justru malah menjadi advantage di mana DG langsung tarik mundur semuanya, dan Ses lagi-lagi harus tumbang di posisi pertama. Yes, emang harus tusun lagi, dan itu ngebuat space buat tim Eternal cabut dulu. Betul banget. Dan takutnya di saat pertama juga masih ada war dari Dranix Vendetta. Kali harus kehilangan Maung yang gak bisa diselamatkan. Gak ada orang bersembunyi di balik batu, dan Razor pun terjatuh. Tinggal di atas sendirian. Bakal coba untuk di revive, tapi Maung terlalu jauh untuk diselamatkan. Bakal dirasanya apa main dari bom. Ada Nuting yang maju ke depan, coba untuk mendapatkan lawan. Dan sendiri ada seorang Razor dengan shotgunnya. Coba untuk menembak. Bakal dimaju dari Dranix Vendetta. Harus dilematkan di posisi ke-11 tinggal 10 tim. Ini cepet banget rotasinya. Ini benar-benar cepet banget kalau kita tadi bergeser ke kameranya terhadap Vendetta ya. Di sisi lain ternyata Vendetta yang tadi kita tahu baru aja buya di game pertama harus susun di posisi tim ke-11. Kali ini benar-benar rata oleh Boom Esports, dan ini adalah bisa gue bilang nafas tentunya untuk tim-tim yang lain, dimana secara standing kita tahu di Dranix yang sebenarnya di posisi atas langsung gugur, dan ini bisa banget buat tim yang lain akhirnya menyusul secara standing point pastinya. Yes, meskipun tadi Dranix Vendetta berhasil ngumpulin 50 poin, cuman dengan placement point yang sekarang gue rasa cepat gampang banget untuk ngejar juga.
Jadi emang liganya ini bakal berat banget untuk semuanya. Poinnya bakal tipis-tipis terus kecuali yang memang mereka tusun berkali-kali. Betul. Dan mungkin yang baru aja kita notice dari tusun yang berkali-kali terhadap saudara e-sport yang kita tahu memang dari 2 game yang udah ditandingkan pada hari ini masih belum memberikan impact sih sebenarnya karena harus mati di awal juga. Tapi nggak masalah, kita geser dulu di ternyata Boom e-sport yang memang udah ngeratain satu squad ya di sini dengan mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan kalau kita ngomongin tentang standing, Boom itu ada di posisi yang terakhir loh tadi. Tadinya. Cuman kali ini juga bakal ada tabrakan lagi tim antara IOG dan juga Boss yang udah ketembak juga Cupai dari sebelah kirinya. Dimana seorang Gabdra juga nembak kali ini dari sejauhan di balik batu Cupai harus terjatuh pun masih bisa diterima ternyata. Yes, dan kalau kita lihat juga masih ada di sisi lain udah ada support juga dari seorang Boom yang lain juga, dan iGams di sini berusaha untuk nge-spray down, gak dikasih nafas sama sekali. Di sisi lain juga ada firing lagi. Ini udah mulai kelihatan ya dari Boss Apollo dari sisi samping juga untuk ngasih posisi yang bisa gue bilang nge-sandwich banget sih. Sekarang juga dari Apollo dari jauhan coba dengan agaknya sniper udah dipantau lagi ke arah seorang Rules. Kali ini Dusanggadra masih bisa nge-medkit juga di balik rumah kayunya. Dimana IOG lebih diuntungkan dengan adanya building di sana, mereka masih bisa ngumpetin, punya obstacle juga dibanding Boss yang lebih riskan untuk dihajar dari belakang karena mereka cukup open field. Artinya bakal balik dari Lord dengan Scar-nya masih bisa memberikan damage yang begitu sakit ke arah tim Boss Titan kali ini. Kayak Lord bakal coba untuk flanking dari sebelah kanan. Yes, betul banget, dan seperti yang lo bilang dimana IOG jauh lebih advantage ya, dan betul aja satu orang di sisi Boss juga ada cukup berdarah-darah. Dan kalau kita lihat nih sebenarnya di sisi dari field yang lain itu juga ada Onyx yang gue rasa posisinya juga lumayan pressure antara dia mau nyampahin nih antara IOG dan juga Boss. Di sisi lain di atasnya itu juga ada First Rider sebenarnya yang udah ready. Tapi oke, kita lihat dulu nih apa decided dari kedua tim, terutama dari IOG dan juga Boss yang memang bisa gue bilang gak bakal saling lepas sih visionnya. Iya, tempo permainan ini cukup lebih tinggi tensinya dibanding di game sebelumnya. Betul. Tapi masih lihat ini Lord bakal coba tembakan arah lagi, gak ada Ghost ternyata berhasil dipasang. Udah harus pakai medkit dulu. Ghost bakal dikikit. Dimana Apollo juga nembak kali ini Lord bakal dibantu dulu. Apollo juga udah mengajak seorang Lord yang terlalu jauh dari kawannya, dan Lord harus menerima nasibnya. Tumbang duluan dan meninggalkan kawan-kawannya. Nah, ini dia yang jadi perhatian kalau kita bahas tentang game pertama. Kalau IOG selalu memberikan sebuah rotasi yang bisa gue bilang riskan juga, dan kalau sampai Lord gugur di awal-awal, ini bakal gimana nih nanti dari Boss itu sendiri. Tapi di sisi lain ternyata Apollo cukup sekarat, dan ditambah lagi Boss di sini Apollo yang kita tahu cukup jauh ya posisinya dibandingkan dengan Kojak dan juga Aegis, dan di sisi lain Cupai yang memang sudah tumbang gitu. Iya, gue rasa memang tadi keputusan yang cukup riskan banget Betul. dipilih untuk mereka coba untuk flanking dari Lord sendiri. Dari kedua tim Bener, sebenarnya. kedua tim sama-sama coba flanking. Ada Kojak juga yang udah masuk ke pertahanan sebelah sana. Dia juga punya building juga pastinya. Cuman memang ketiga orang dari AOG ini cukup defensif. Nah, tapi kalau kita di minimap, nggak cuma berhenti situ aja. Ada DG Eternal yang sebenarnya baru masuk dari arah rotasi Brasilia bawah juga. Dan kira-kira gue rasa dia bakal nungguin sih pecah fightnya antara IOG dan juga Boss ini bakal sampai ke tahap mana. Karena ya basically dua tim ini itu udah dipantau sama Onyx dan juga Eternal sekaligus. Tapi kita lihat dulu ternyata ada hand 2 tapping yang menurut gue cukup sakit ke arah musuh di arah depan juga. Yes, kita bakal lihat lagi fightnya, tapi IOG memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gue cukup mau highlight tim Onyx yang bisa dibilang bakal kesulitan banget untuk pulau seberang. Betul. Dia pakai zipline, bakal ada aura di sana. Dia mau lewat laut pun juga ketemu sama Boom. Gue rasa memang tim Onyx cukup ada di ujung tanggung ya. Kita bisa lihat musuhnya di sini karena ada seorang Rahman yang bisa ngasih spray down ke arah depan. Seorang Apollo juga udah dikenop di sini, dan ada danger zone memberikan pressure lagi, dan di sisi lain ada firing juga yang udah dibuka di sini terhadap IOG bersama dengan DG ya. Tapi Aerowolf kali ini bakal defensif karena mereka udah punya poin eliminasi juga, dan mereka tinggal 2 orang pemain. Betul. Gue rasa mereka harus stay di zonanya dan juga selalu masuk zona belakangan demi ngamanin placement point karena mereka udah punya poin eliminasi tidaknya. Oke, kalau kita yang tadi sempat dibahas juga tentang Onyx yang sebenarnya gak punya jalan masuk antara ke atas dia ketemu Boom atau geser sedikit dia ketemu Aura, dan dia lebih decided untuk muter jauh akhirnya. Iya, mereka juga ke arah bawah ya. Lewat jembatan yang dimana ada batu besar itu di arah Brasilia. Semoga berhasil juga pastinya. Dan kali ini juga kita tim DG bakal coba untuk ngamanin ke rumah Tayo terlebih dahulu. Mereka belum mau perang, di belakang masih ada tim Louvre juga. Aerowolf yang harus berjalan lebih jauh lagi. Karena Aerowolf tinggal 2 pemain, sedangkan
Yang lainnya masih bisa bilang ada 3 sampai 4 pemain ya, masih utuh ya Dan beberapa dari sisi tim. Onyx juga sebenarnya Han, karena dia posisinya memang udah di center of the map, dan di sisi lain juga dia udah center of the zone juga. Jadi dan dia masih dapat 1 obstacle. So gue rasa untuk holding position sekarang is okay untuk teman-teman dari Onyx juga. Dan di sisi lain sebenarnya ada Lovre yang sebenarnya udah mulai masuk ke next rotasi zona juga, dimana kalau dia bergeser sedikit ke arah depan itu ada DG Eternal. Yes, tanpa kita sadari juga bakal ada perang lagi. Aura udah menembak peluru ke arah tim Boom yang coba untuk masuk ke dalam zona kali ini. Yes, betul banget. Dan di sisi lain ada firing juga dari IOG terhadap Boost yang sebenarnya sudah semakin dekat ke arah center of the map. Dan di sisi lain Aura juga yang masih pecah terhadap Boom kali ini. Yes, zona bisa dibilang masih besar dan juga tim yang tersisa juga masih cukup banyak kali ini. Mereka bakal coba untuk berputar rotasi dulu. Udah ada kaleng juga disiapkan kali ini. Boom bakal coba untuk masuk lewati rumah ayam juga. Kalengnya udah ngebut banget kali ini juga Nutin. Coba untuk ngamanin rumah ayam terlebih dahulu dan mengamankan obstacle juga pastinya. Dimana kali ini mereka gagal untuk dihancurkan oleh tim Aura. Betul banget. Dan di sisi lain juga nih Aura lumayan krusial karena di arah depan open field juga ada Onyx, dan bener aja ada open fire udah dibuka, udah ada glow juga yang disetup oleh seorang Guns berusaha untuk Tebi karena cuma 1 hit, 2 hit masih belum bisa. Dan DCZ ada critical juga yang masih berusaha untuk dilanjutin. Apex di sini berusaha untuk spam granat aja, masih berusaha untuk digeser kanan kiri, masih berusaha untuk bersama, tapi ternyata menerima banyak damage. DCZ Apex harus ke knock kalau kita lihat. Yes, tinggal 3 orang juga kali ini, tinggal Pilgan dengan Deadly yang dimana dari belakang juga Onyx yang gak mau kalah, bakal coba untuk mengajar Aura. Mana bang bakal dicari tinggal Pil juga Deadly, dimana seorang Deadly pun harus berlari open field dari belakang, bakal ini menggong, tembakan beruntun dari tim Onyx menjatuhkan pemain Aura 1 per 1. Yes, dan DCZ Ares berhasil mendapatkan poin 3 poin eliminasi juga. Kalau kita lihat ternyata fight-nya belum kelar karena low di sini, dan DCZ Aura Esports harus gugur di posisi ke-10. Tusuk juga lagi-lagi untuk di game kedua kali ini, Han. Itu tebakannya memang unpredictable banget, di mana di depannya tiba-tiba ada Onyx dan mereka harus ngebuka yang namanya Gluos. Tapi di sisi lain ada IOG Beyond dengan Pelontara berhasil mendapatkan lawan kali ini. Dan ternyata langsung aja dapat kojak dengan pelontar peluru keduanya. Tinggal 1 peluru kalau misalkan dia udah ngeluarin 2 peluru ya. Tapi ini 1 versus 3, kalau kita lihat di sini nggak ada pilihan lain selain tabrakan aja, bos. Dan langsung masih bisa di clutch, tapi langsung di finish yang begitu aja oleh seorang Beyond. Dan menurut gue tapi tadi udah lumayan nice try sih tentunya terhadap 1 member terakhir dari siapa tadi ya? Bos Titan. Bos Titan. Ketika kojaknya udah jatuh, mereka berasa menang personil juga, bakal 3 lawan 3, kita hajar aja rumahnya. Nothing tulus sih, karena Nothing tulus juga, karena memang udah menang personil. Betul. Itu buat membalaskan dendam dari Lord juga yang tadi berhasil dijatuhin juga ya. Dan ternyata kali ini juga tim Boom bakal dapetin pelontarnya. Oke. Bakal megang pelontar dari Summon Rider seperti Danger Zone berada di lingkaran zona. Waduh, ini bahaya banget sih. Dikasih saus. Merah semua ya. Dan anyway, bener banget di sini ada satu tim yang tadi memang kita udah lihat juga, dia udah nge-secure 1 investasi mobil. Dan di sisi lain sebenarnya dari posisi atas juga udah ada 1 tim lagi, yaitu First Rider. Yang ini gue penasaran nih, apakah First Rider ketika masuk ke zona selanjutnya itu akan gugur di round 7 sampai 8 lagi, karena di sisi lain kalau nggak salah First Rider juga gugur di posisi ke-6 atau enggak ke-7 tadi di game pertama. Tapi memang yang gue lihat dari First Rider permainannya cukup defensif ya. Mereka ngelihat di depan ada perang tapi nggak mau dimajuin, ditonton doang, di mana ada tembakan mereka aja stay aja di tempatnya mereka. Gue setuju sih. Kayak di game pertama sebenarnya ada momentum yang bisa diambil sama First Rider benar. Tadi, tapi ternyata dia malah lebih decide untuk nahan dulu, dan akhirnya ketika dia rotasi ke arah open field nggak dapat posisi yang enak juga, malah di finishing. Yang menurut gue sayang banget, harusnya tadi dia bisa mendapatkan momentumnya. Dan gue penasaran apakah di game kedua dia masih ngerasa pressure yang sama seperti di game pertama dengan meta yang defensif juga, atau ternyata enggak. Tapi kita lihat juga sini Tayo juga kesulitan untuk masuk zona. Udah kena tembak juga, masih ada Gluos dipasang, masih bisa sembunyi di balik batu juga. Dimana mereka coba untuk masuk ke dalam, di atas masih ada tim lawan. Tim Onyx yang udah memantau tim IOG, Island of God yang udah tembakin beruntun juga. Bakal dijepit jadi roti si daging kali ini. Yes, dan IOG bener-bener ada 3 tim yang langsung menabrak, dan Onyx juga gak mau memberikan hal yang sia-sia aja karena langsung di spray down begitu aja, tersisa dengan 2 orang dari Airwolf, dimana Bang juga berusaha untuk kasih spray down ke arah belakang, tapi masih bisa selamat. DG berusaha untuk mengejar, tapi enggak, lagi harus tumbang di sini tentunya.
Yes, lontar ada lawan di mana Beyond juga terjatuh kali ini 2 orang. Rulgot dengan ST 2 sniper, ya ampun, Ghost harus jatuh. 3 yang sendirian kali ini. Dan pemain DG pun udah mulai masuk dalam zona. FR masih bisa bertahan, coba untuk menghajar lawan. Di mana Raven bakal untuk mengamankan zona terlebih dahulu. Di mana Darko dan ada satu pemain dari FR yang berhasil Raven. Cuman gua rasa kali ini bakal sulit banget untuk masuk karena Raven tinggal sendirian. Yoi, betul banget, masih ada seorang hands juga dari IOG nih sebagai Sniper. Yes, dan gue penasaran karena posisinya First Rider nyayur banget bos. Dia bisa tinggal finishing teman-teman dari DG dan juga hand di sini masih untuk berusaha dikucing-kucingin aja nih. Ini adalah nafas yang bisa gue bilang cukup baik tentunya untuk teman-teman dari First Rider. Dan di sisi lain ternyata IOG harus gugur di posisi ke-7. Cuman dari semua perang yang ada di sini yang paling diuntungin tuh Onyx. Onyx tinggal nungguin dong pada masuk, ada Boom mau masuk, ada First Rider. Di mana juga 2 Onyx bahkan. 2 landak udah ada di tengah-tengah zona tentunya. Dan kita lihat aja nih seperti yang tadi gue bilang juga, tapi di sisi lain gak cuma itu aja karena 2 personil dari Onyx itu udah ada yang setup di posisi luar zona nih. Ini untuk finishing gue rasa terhadap teman-teman Lover nomor 12 di posisi field bawah. Yes, cuma mereka udah di pressure juga dengan tembakan beruntun dari tim Onyx tentunya. Dimana FR juga sulit untuk masuk. Darko berhasil dijatuhkan. Masih menunggu bantuan. Ada Gulos yang udah dipasang. Dimana Joker masih belum kena tembakan dari Onyx dari rumah yang juga tentunya bakal menembak balik dengan browsanya. Tapi apakah bisa? Mepet sampai situ sakit dari Darko dipilih untuk dibiarkan begitu saja. Dimana seorang Sousa juga nyoba retest. 1 hit lagi bakal tumbang. 2 orang berhasil dijatuhkan. Tinggal Joker sendirian. Bakal untuk revive. Tembakan dari Dota dan ternyata agak sulit untuk selamatkan temannya. Yes, lo harus lihat posisi J yang bisa sangat jauh dari 3 personil overlay. Dan this is it, performa yang gue bilang satu tim yang bener-bener gue tunggu banget. Dan Han, J lagi-lagi untuk berusaha nge-finishing teman-teman First Rider yang ada di center of field juga. Di sisi lain masih ada Onyx berperang dengan Bufu, masih ada Onyx juga di atas bersama dengan Muting tentunya. Yes, tapi Onyx ternyata juga berhasil dilawan oleh Boom Mystic kali ini. Dimana seorang Rainbow dia sendirian bakal mendapatkan lempakan balikan. Tapi kita Rainbow-nya harus coba untuk melarikan diri terlebih dahulu dari jendela. Ditembak balik, dimana seorang Rainbow udah terjebak dalam nostalgia, gak bisa kemana-mana, terjebak serangan mantan juga kali ini. Rainbow pun harus jatuh dan Onyx berhasil dilumpuhkan di posisi kelima. Tinggal 4 tim tersisa, 13 orang yang masih hidup kali ini. Dimana tim Onyx juga masih bertahan di rumah ayam, di belakang masih ada Louvre juga masih ada di luar sana. Yes, tembakan balik lagi di Boom, ada headshot karena seorang Nosing juga kali ini. Dan ternyata Onyx pun berhasil digerebek masuk oleh Boom, bakal dibalikin. Kali ini tinggal Nosing sendirian, bakal bertahan dengan cobaannya, bakal bisa. Nosing bakal juga terjatuh, tinggal 3 tim merah kali ini lah. Yes, dan kalau kita lihat juga tentunya masih bersama dengan Louvre. Dan ternyata First Rider tersisa 2 orang, tapi yang masih bersama tapping karena depan juga bersama dengan Kaleng di sini. Dan berhasil membenuk 1 orang di sisi lain. Yes, Louvre berhasil mendapatkan 3 orang dari Onyx. So this is it, Buya berhasil didapatkan oleh Louvre King. Wow, Louvre King takes the Buya di ronde kedua ini. Map Purgatory juga pastinya. Congratulations juga untuk Louvre King dan semua para pendukung tim Louvre. Yeay, mereka dapat buyanya dan di game kedua pertama tadi mereka tuh udah di posisi kedua.